Bapa kami yang di sorga, penguasa tunggal atas kehidupan kami berikan sanjungan pengagungan kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, Engkau saja yang layak diagungkan Bapa. Kami ada sebagaimana kami hari ini, adanya karena anugerah Allah. Kami sudah memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kami buka hati kami, hidup kami sepenuhnya bagi firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, yang kami percaya mengubah hidup kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Sucikan dan tahirkanlah bibir hamba-Mu, agar layak menyampaikan kata-kata yang dikenan oleh Tuhan. Berbicaralah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka hati kita untuk firman. Dan relakan hatimu untuk dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus. Konsentrasi pada firman. Singkirkan hal-hal yang merintangi engkau mendengar atau mengalami kuasa firman hari ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul hidup dalam komunitas yang saling membangun. Hidup dalam komunitas yang saling membangun. Pada minggu yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa komunitas Kristen yang sehat itu adalah komunitas, kumpulan, yang setiap anggotanya seharusnya mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Seharusnya. Itulah tujuan sebuah komunitas atau perkumpulan orang-orang percaya. Komunitas apapun yang saudara ada di sana menjadi anggotanya, maka langkah pertama yang harus saudara dan saya pikirkan adalah, adakah saya mengalami sebuah pertumbuhan rohani, pertumbuhan di dalam Kristus, melalui atau di dalam komunitas itu. Komunitas yang sehat itu bertujuan untuk saling membangun. Sekali lagi, untuk saling membangun, untuk saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Contoh sederhana adalah komunitas di rumah kita, itu komunitas. Adakah di antara saudara yang melemahkan satu dengan yang lain di rumahmu sendiri? Apakah istri lemahkan suaminya di rumah atau suami lemahkan istri di rumah? Orang tua lemahkan semangat anak-anakmu di rumah. Kalau itu yang terjadi berarti ada sesuatu yang salah. Maka saudara-saudara, di dalam sebuah komunitas yang sehat itu, komunitas yang baik itu, maka kita harus saling membangun. Itulah kehendak Kristus. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, untuk kita saling membangun? Apa yang harus kita lakukan? Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25.
Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 itu demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ulangi ayat terakhir. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Komunitas kita untuk bertumbuh secara rohani, diakui atau tidak, saudara sadar atau tidak, salah satunya adalah gereja. Gereja adalah keluarga atau komunitas rohani kita. Yang di dalamnya kita mendapat pemenuhan kebutuhan rohani kita. Haleluya. Sekali lagi, gereja adalah keluarga. Gereja adalah komunitas rohani yang di dalamnya kita mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan akan kebutuhan rohani kita seharusnya dan sewajarnya didapatkan di dalam gereja. Maka saudara-saudara, bagi setiap kita selalu diberikan kebebasan, kesempatan untuk memilih. Berulang-ulang saya menyebut, engkau temukankah pemenuhan kebutuhan rohanimu di sebuah komunitas atau gereja di mana engkau ada? Sebab gereja itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani bagi setiap anggota jemaat. Supaya mereka mengalami pertumbuhan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk kita dimotivasi. Kebutuhan untuk saudara didorong, dibangun oleh anggota komunitas-komunitas yang lain. Dengan kata lain, setiap anggota yang di dalamnya seharusnya saling membangun, saling menguatkan. Itu kebenaran firman Allah. Maka saya ulang sekali lagi, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bertumbuh dalam sebuah komunitas. Atau kita hidup dalam sebuah komunitas yang sehat, apa yang harus kita lakukan? Dari pembacaan firman ini, 3 kebenaran untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk saling membangun dalam sebuah komunitas di mana kita ada, adalah apa yang disebut di dalam ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Maka hal yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan untuk kita saling membangun dalam sebuah komunitas apapun. Sekali lagi, komunitas apapun, tak terkecuali
komunitas rohani atau komunitas gereja. Maka supaya saudara dapat bertumbuh dalam sebuah komunitas di mana saudara ada, yang pertama adalah harus saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu berkonotasi atau bermakna positif. Itu namanya memperhatikan. Itu pasti positif. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita membutuhkan perhatian orang lain. Membutuhkan perhatian di antara semua anggota. Sebab ada hal-hal yang bisa terluput dari perhatian kita. Tetapi orang lain memperhatikan itu. Di dalam komunitas yang kita miliki, komunitas rohani yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian, saling memperhatikan adalah hal yang kita dapatkan. Memperhatikan. Di sini saudara-saudara kita dilatih untuk memiliki kepekaan, sensitivitas terhadap apa yang diperlukan oleh anggota yang lain. Dan kita mendapat kesempatan untuk turut berkontribusi. Tapi dengarkan baik. Bagaimana ini bisa terjadi kalau semua anggota komunitas itu tetap berada dalam sebuah komunitas? Saya tidak tahu saudara sedang sakit kalau saudara tidak beritahu. Saya bisa tahu ada orang tidak hadir karena sering jumpa di gereja. Saya suka tanya, setelah ibadah pertama, kedua, ketiga, saya sering ngobrol dengan istri. Hari ini jemaat yang tidak hadir siapa? Karena jumlah kita belum terlalu banyak, maka masih bisa dideteksi. Masih bisa diketahui. Sudah sekian minggu, sudah 2 minggu, 3 minggu, berbulan-bulan. Bahkan saya sudah bilang, ada orang yang setelah dia mendaftar tidak hadir lagi. Saya tahu Pak. Kita perhatikan. Sebelum suasana, sebelum COVID melanda, tanpa saudara sadari, saudara hadir dalam setiap ibadah itu di absen Pak. Selama COVID itu ada, sebelum COVID. Saudara di absen, ada absensinya. Kok bisa kenal? Bisa. Ada absennya Pak. Minggu ini Bapak ini hadir di ibadah keberapa? Tahu kita. Itu salah satu bentuk perhatian. Tapi jangan tuntut gereja memperhatikan kalau kau pun tidak perhatikan gereja. Itu yang sering kali terjadi. Di STM kan sering terjadi begitu. Anaknya sakit, lalu anggota STM telat datang. Marah-marah. Langsung dibilang gak ada kasih. Percuma. Apa nama STM-nya? Kasih. STM apa namanya? STM Agape. Omong kosong. Sebelum kau bilang begitu, lihat dulu dirimu. Saya ada di dalam satu STM, kebetulan STM kami namanya Agape. Saya dengar, siapa yang saya dengar? Pengurus itu mengeluh. Keluhannya adalah kok ada yang menuntut ini, ketika ini terjadi dia marah-marah. Langsung dilihat, kan kalau di STM itu, nggak tahu di STM Bapak Ibu, di STM kami juga ada absensinya. Minggu ini, bulan ini siapa yang datang, tahu. Setelah dilihat, dia bilang 1 tahun penuh tak pernah hadir. Iuran pun tak pernah dibayar. Tapi nuntutnya berlebihan. Hidup ini harus ada keseimbangan Bapak Ibu. Istri suami tidak boleh hanya menuntut. Ada keseimbangan. Coba, apa enggak marah suami? Istrinya menuntut, mana gajinya? Gajinya tidak boleh dipotong ya, harus serahkan dulu ke saya. Setiap kali ada dapat duit, kasih ke saya.
Oke, tapi pernahkah sebelum suamimu pergi, kau sediakan dia minum teh? Ketika dia pulang kau sambut dia dengan baik? Pernahkah ajak ngobrol apa yang terjadi di tempat kerjamu Pak hari ini? Amankah? Lalu sudah lihat sedikit dia agak lemah, agak lesu. Mungkin terlalu capek. Lalu istrinya bilang, Pak, saya buat makanan enak ya untuk Bapak ya. Kayaknya agak kurang fit gitu ya, kurang segar. Pernah pikir itu? Kalau Bapak ibu-ibu bilang, oh sering Pak, bagus. Itu namanya ada keseimbangan. Istilah orang bilang take and give. Jangan hanya ngambil. Memberi, mengambil, menerima, itu hidup. Makanya saudara-saudara, di situ disebut saling memperhatikan. Kalau ada di antara sebuah komunitas itu yang sakit, dikasih tahu, diberitahu. Saya sebagai gembala selalu bilang begitu. Kalau saudara sakit jangan segan. Mungkin merasa nggak enak ya kasih tahu sama Pak Gembala. Harus kasih tahu. Nanti dipikirnya kita ngapa-ngapain. Nggak bisa, harus dikasih tahu. Kalau saya tidak bisa datang ke rumah sakit, minimal saya berdoa. Dan tidak ada orang yang tidak kudoakan. Ketika dibilang, Pak, keluarga kami sedang sakit, anakku sedang sakit, suamiku sedang sakit, istriku sedang sakit. Tidak pernah tidak kudoakan. Bahkan ada yang bilang, Pak, ada anggota keluarga kami tapi di kampung. Dia bilang mereka sedang sakit, Pak. Tolong didoakan. Kudoakan, Pak. Bapak kenal? Tidak. Anggota jemaat? Oh tidak. Tapi Bapak itu bilang tolong didoakan, Pak. Kudoakan. Paling tidak itu. Marilah kita hidup dalam sebuah komunitas, tapi tujuan kita adalah untuk saling membangun dengan cara yang pertama, saling memperhatikan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam sebuah komunitas untuk saling membangun? Ayat yang ke-24 masih ayat berikutnya. Supaya kita saling mendorong. Mendorong dalam kasih. Itu yang kedua. Mendorong atau memotivasi. Memberi semangat. Bapak Ibu, dengar, ini hal mendorong memotivasi. Ketika engkau lihat ada kawanmu sedang lemah, harusnya kau motivasi. Kasih semangat. Engkau tidak berhasil, tidak apa-apa, tapi aku sudah mulai. Jangan saudara temukan ada orang yang lemah, lalu saudara bantu untuk menjadi makin lemah. Tapi bantu, dorong. Ada orang bilang hari-hari ini saya lagi malas beribadah. Banyak sekali masalah dalam keluarga kami. Dia datang padamu untuk curhat. Lalu jangan bilang, kau lemah. Iya sama. Jadi apa tujuanmu sekarang? Ya aku gak mau lagi doa, apa udah malas. Wih sama kita, persis. Itu tidak komunitas yang membangun, mendorong. Kenapa? Iya, suamiku hari-hari ini agak lain kulihat. Seringkali datang malam, pulang malam maksudnya. Jangan istri yang satu bilang, yang mendengar keluhan itu bilang, memang begitu sekarang semua laki-laki. Kau salah, termasuk berarti suamimu. Karena kau bilang semua laki-laki. Siapa lagi? Termasuk bapak kita dan mertua kita laki-laki. Tapi engkau harus berkata untuk saling mendorong. Mungkin saja ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan di pekerjaannya, misalnya. Tapi paling tidak kita berkata, ibu tetap sabar, ya, aku bantu doa. Itu namanya mendorong dalam kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita adalah objek kasih dari sesama dalam komunitas. Maksudnya apa? Kita yang harus dikasihi dan harus mengasihi. Di dalam sebuah komunitas itu. Keberadaan mereka memungkinkan kita untuk menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia.
Bapak Ibu dengar ya, saya ulang berkali-kali. Jangan engkau lama-lama simpan kebencian di hatimu. Organ tubuhmu yang adalah hati disebut akan rusak. Oke ya Bapak Ibu, jangan simpan. Kenapa Alkitab bilang, jangan engkau marah sampai apa? Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Maksudnya apa? Berlarut-larut. Alkitab bilang. Apalagi di antara orang-orang yang di dekat kita. Memang saja saudara-saudara, ya bukan semua kita, sekali lagi tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Orang itu tidak sempurna tapi juga pikir diriku juga tak sempurna. Mereka bukan orang yang sempurna yang mudah kita terima apa adanya. Namun hal itu juga berlaku sama dengan kita, sama kepada kita. Bahwa di mata anggota lain, aku bukan orang yang sempurna. Dia tidak sempurna. Seringkali orang bilang begini, ketika kau tunjuk orang dia tidak sempurna, tanpa kau sadari ada 3 jari yang menunjuk padamu. Kau tidak sempurna. Hanya 1 yang nunjuk dia bilang sempurna. Tapi di waktu yang sama ada 3 jari yang sedang diarahkan pada dirimu sendiri. Menunjukkan tanpa kita sadari bahwa kau pun lebih tidak sempurna daripada dia. Oh, kalau begitu sekarang mau nunjuk, aku rubah tangan. Kau tidak sempurna. Kau tidak sempurna. Jadi tidak ada lagi jari-jari yang mengarah ke saya. Kau tidak sempurna. Tapi kalau saya bilang kau tidak sempurna, tinggal Bapak ini bilang, benar hanya Bapak yang nunjuk saya. Bapak bilang saya tidak sempurna. Tapi ada 3 jari-jari yang menunjuk pada dirimu bahwa kau tidak sempurna. Saudara-saudara, mari kita saling memahami. Tidak ada yang sempurna. Amin. Hanya Yesus yang sempurna. Bahkan Yesus yang sempurna pun, saudara sudah tahu. Sudah percaya Yesus yang maha perfect itu. Maha sempurna itu. Tidak pernah ada kesalahan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pikirannya. Tapi ada banyak orang yang memusuhi dan membenci dia, meludahinya, menonjok dia. Itu Kristus yang tidak ada unsur dosa dalam dirinya. Yang beda dengan kita. Lalu yang menyalahkan dan memusuhi Yesus itu adalah orang-orang yang tidak sadar ya. Masa yang diciptakan marah-marah sama yang menciptakan. Itulah dia. Kita ini diciptakan oleh Kristus. Engkau salahkan Tuhan. Saya sudah pernah bilang, tidak ada alasan dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berhak untuk marah kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, kalau boleh kita katakan dia suka-suka dialah. Dia mau buat apa pada apa yang dia ciptakan. Mulai hari ini engkau berhenti untuk marah dengan Tuhan. Saya ulang, mulai hari ini engkau berhenti kecewa dengan Allah. Urungkan niatmu itu dan minta maaf, minta ampun pada Allah. Kalau engkau sering mempersalahkan dia. Apalagi bilang, aku kecewa dengan Tuhan. Siapa kau? Aku tak berhak untuk marah dengan Tuhan. Tapi manusia-manusia itu telah mempersalahkan Kristus. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Saudara-saudara, mari kita mendorong satu dengan yang lain. Dalam kasih kalau kita mau bertumbuh. Ketiga terakhir. Ayat yang ke-25, apa yang harus kita lakukan dalam sebuah komunitas untuk saling membangun. Yaitu saling menasihati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya, semakin sungguh-sungguh, semakin bergairah melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara saling menasehati. Nah, memang dalam konteks ini, dalam ayat ini, perhatikan baik sebelum saya lewatkan. Kata menasehati atau nasihat itu memang diberikan dalam konteks tentang kerajinan, tentang kesungguhan beribadah kepada Allah. Itu nasihat. Dan saya sebagai hamba Tuhan harus turut ini. Ku nasihati, ku ingatkannya saudara. Tapi kalau saudara tidak masuk di anggota grup gereja, memang tidak tahu apa-apa yang terjadi. Di situ selalu saya ingatkan, setiap ibadah sekarang ini, kita kan harus menggunakan teknologi yang bagus ini untuk mempermudah komunikasi kita. Semua ibadah sekarang dibuat dalam bentuk flyer, di-share, di dalamnya ada ajakan beribadah. Ibadah minggu seperti ini saja kalau saudara ada di grup, itu di-share mulai kemarin. Kadang-kadang tadi malam juga saya buat lagi, siapa tahu waktu pagi, saking sibuknya tidak lihat, lalu dilihat lagi. Tadi pagi juga kalau saudara buka, saya nasihati, saya ingatkan. Karena Alkitab yang bilang, semakin giat melakukannya apa? Beribadah. Dan bagaimana supaya orang beribadah? Ingatkan dan saling nasihati. Jadi kalau saudara bilang, lupa saya ada ibadah di GB Permata. Padahal ada di grup itu. Dan nanti saudara, selalu Tuhan selalu ingatkan. Saya berani bilang, Tuhan ingatkan itu. Bukan iblis yang ingatkan saya. Iblis tidak mungkin. Nanti sore, kadang 1,5 jam sebelum ibadah, atau seringkali 1 jam sebelum ibadah ketiga. Selalu saya bilang apa? Ibadah ketiga segera. Bagi Bapak Ibu yang belum beribadah di ibadah 1 dan 2, hadirlah dalam ibadah yang ketiga. Firman bilang nasihati. Dan nasihat di sini dalam konteks supaya mereka beribadah. Siapa mereka? Orang yang ada di dalam komunitas itu. Orang-orang tertentu di mana saya ada berkomunitas selain gereja, saya juga bilang karena saya pendeta. Jangan lupa selamat beribadah hari ini. Walaupun saya bilang selamat beribadah hari ini, kan paling tidak bilang, dia pikir, iya ada ibadah hari ini ya. Selamat beribadah. Bapak Ibu yang kekasih, di akhir zaman ini, perhatikan baik. Orang akan semakin abai, semakin cuek, semakin masa bodoh. Dengan hal-hal rohani atau yang berkaitan dengan ibadah. Makanya Bapak Ibu, ya kalau ada orang tidak suka dengan pelayanan di sini, selalu saya tanya, di ibadah di mana dia? Enggak beribadah juga. Jadi di mana? Di rumah saja. Oh, berarti bukan hanya itu persoalannya. Engkau boleh tidak senang dengan pelayanan sebuah gereja, tapi kalau ada kerinduanmu untuk beribadah, harusnya kau beribadah di tempat lain. Kalau tetap di rumah, berarti bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah masalah kerinduan. Dan dengarkan baik-baik, saya akan tetap ingatkan ini. Dan kalau saudara tidak mau dengar nasihat saya, mengingatkan saudara untuk beribadah, itu sebabnya orang akhirnya bisa keluar dari grup. Capek dengar-dengar itu, mengganggu itu. Tapi harusnya kita berkata dan bersyukur pada Allah. Terima kasih Tuhan, masih ada orang yang mengingatkan aku untuk datang pada Tuhan. Seharusnya. Tidak tertarik pada hal-hal rohani. Memang Alkitab sudah infokan itu, sudah beritahukan itu. Semakin banyak orang membiasakan diri untuk tidak beribadah.
Kalau engkau sadar 1 minggu saja dalam hidupmu engkau perhatikannya baik-baik. Lalu engkau berkata, Tuhan terima kasih 1 minggu. Minimal itu yang mendorong kita untuk beribadah, Pak. Minimal itu yang mendorong kita untuk datang pada Allah. Minimal itu. Ingat segala kebaikan Tuhan. Saudara bilang, aduh kemarin kau kalau bukan karena pertolongan Tuhan mati saya. Bisa. Aduh Tuhan, terima kasih engkau baik sekali bagi saya. Harusnya kita bilang begitu. Dalam komunitas, dalam gereja, kita diminta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tapi ini bukan hanya tugas saya, Pak. Ingatkan juga anggota jemaat yang ada di gereja ini untuk beribadah. Saling mengingatkan. Ingatkan. Boleh nggak saya ingatkan tetangga saya, Pak? Boleh, tapi mengingatkan. Jangan bilang ke gereja kami lah. Tidak. Saya sebagai hamba Tuhan tidak setuju dengan itu. Saudara lihat di sana dia aman-aman saja, sungguh-sungguh saja dia beribadah di sana. Udah. Oke ya, selamat beribadah ya Bu Eda. Oke. Bapak Ibu pergi ke gerejamu, yang dia pergi ke gerejanya. Oke. Jangan jangan komentari. Jangan bilang, di gereja kami aja lah. Di gereja kami Tuhan dekat. Di gerejamu agak jauh. Sudah jauh tempatnya, Tuhannya pun jauh. Oh enggak. Mulai dari dulu, mulai ada pelayanan ini selalu saya bilang, pada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, jangan pernah besuk. Jangan pernah komentari. Jangan pernah pengaruhi. Orang yang setia beribadah di gerejanya, jangan pengaruhi. Tapi kalau saudara punya tetangga, saudara lihat, semenjak aku mengenal tetanggaku ini, padahal katanya dia orang Kristen, memang udah pernah aku masuk ke rumahnya, mereka memang Kristen, tapi suami istri dan anak-anaknya tidak pernah beribadah. Itu tugasmu juga. Mengingatkan, saling menasehati. Bicara mengenai nasihat, itu bicara selalu positif. Tidak ada orang menasehati supaya jelek. Itu bukan nasihat. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya agar kita memiliki relasi yang sehat, yang baik dengan sesama. Maka salah satunya adalah di mana kita berada, kumpulan atau komunitas di mana kita berada. Oleh sebab itu hiduplah dalam komunitas yang saling membangun. Kalau komunitas itu tidak membangun engkau lagi, saudara bisa menentukan pilihan. Bagaimana supaya kita hidup dalam komunitas yang saling membangun? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saling memperhatikan. Yang kedua, saling mendorong. Mendorong bukan dalam arti menjatuhkan, tapi mendorong dalam kasih. Dan yang terakhir adalah saling menasehati. Nasihati mereka, berikan mereka nasihat-nasihat sesuai dengan apa yang mereka sedang hadapi. Allah menghendaki kita supaya kita saling membangun, saling menasehati, saling mendorong, memperhatikan di komunitas di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan mendengarkannya. Dan kami bersyukur kami boleh berada di sebuah komunitas. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang aktif di sebuah komunitas di mana kami menjadi anggotanya. Atau kami malah membuat kegaduhan di sebuah komunitas di mana kami ada. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan saling menasehati. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran orang-orang yang ada di komunitas kami. Pakai mereka untuk membimbing kami ke arah yang lebih baik dan benar. Di sini kami ada komunitas yaitu gereja. Tuhan berkati gerejamu, Tuhan berkati hamba-hambamu, para pelayan di sini walaupun mereka memang tidak sempurna. Kami tidak satupun yang sempurna, hanya Kristus yang sempurna. Tapi kami mau belajar terus dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.